Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Galih Kusuma Isyana dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan PPT dari artikel yang telah saya buat. Judul yang saya ambil adalah Dampak COVID-19 pada Sektor Pertanian di Indonesia. Latar belakang. Pandemi COVID-19 sudah memasuki Indonesia pada awal tahun 2020. Awalnya, kemunculan virus ini dianggap tidak terlalu serius oleh pemerintah dan juga masyarakat, sehingga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk terlambat. Tingkat kematian mulai menunjukkan pertambahan yang signifikan. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO memutuskan bahwa COVID-19 sebagai wabah yang mana menjadi perhatian internasional dikarenakan wabah ini menimbulkan resiko yang tinggi terutama bagi negara-negara dengan sistem kesehatan masyarakat yang lengkap. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan masih berhubungan dengan SARS dan MERS yang muncul pada tahun 2019. Yang timbul. Sektor pertanian juga termasuk sektor yang terdampak dari COVID-19. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang diandalkan guna memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Walaupun sektor lainnya menjadi redup atau bahkan mengalami kerugian yang besar, namun sektor pertanian malah bisa menjadi lebih berkembang lagi di masa pandemi seperti ini. Perkembangan sektor pertanian ini juga diharapkan mampu mengurangi angka impor bahan pangan karena Indonesia sendiri memiliki potensi yang cukup baik dalam produksi bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Sektor pertanian di masa pandemi seperti ini menjadi salah satu kunci pergerakan ekonomi di Indonesia. Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dampak-dampak COVID-19 pada sektor pertanian. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam sektor pertanian. Yang saya ambil adalah mengumpulkan beberapa buku atau mencari-cari dari artikel yang membahas tentang A. Dampak dari COVID-19, B. Daya tahan petani pada saat pandemi COVID-19, dan C. Strategi pemerintah pada peningkatan daya tahan terhadap COVID-19. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sektor pertanian menunjukkan perkembangan ke arah yang positif pada saat pandemi COVID-19. Karena sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia dan Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Dengan mengurangi impor, maka pertanian di Indonesia lebih dapat tumbuh ke arah yang lebih baik dan dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat yang bekerja pada bidang sektor pertanian dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, namun sektor pertanian juga terdampak negatif dari kebijakan pemenuhan pangan yang harus dipenuhi oleh petani dalam negeri. Terjadinya intervensi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit diakibatkan adanya kekurangan produk serta perbedaan harga jual dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dinamika variasi harga antara daerah yang memerlukan penanganan manajemen stok serta logistik pangan dan dampak-dampak negatif ini dapat terjadi akibat belum siapnya petani di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Sehingga terjadilah ketidakmerataan pendistribusian bahan pangan yang mana hal ini dapat mempengaruhi dalam penetapan harga jual. Kesimpulan, yang pertama, saat pandemi seperti ini, ternyata sektor pertanian justru dapat lebih berkembang. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan impor bahan pangan dari luar negeri dan mengandalkan hasil pertanian di negeri sendiri, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta
diterapkan kebijakan-kebijakan pada bahan pangan guna meningkatkan kualitas dan kehigienisan. Yang kedua, namun juga ada kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 dalam sektor pertanian. Kesehatan masyarakat dapat terganggu sehingga mengurangi produktivitas para petani. Selain itu, juga dapat terjadinya penurunan pendapatan yang mana hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan yang semakin meningkat di Indonesia. Presentasi yang telah saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.